Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan mujizat Tuhan. Karena itu mari kita bersama mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa dan kita percayakan ibadah pada saat ini. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama saya Tristianto untuk Gereja Isa Al-Masih Jemaat Taman Majapahit. Saudaraku, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu menjaga kesucian hidup di dalam penderitaan. Saya rasa tema yang tepat untuk saat-saat sekarang ini, di mana kita masih menjalani masa pandemi yang luar biasa. Baik, sebelum kita memulai, kita mau awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kalau pada kesempatan yang indah pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan untuk memuji memuliakan namamu, dan tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila Engkau berkata-kata Tuhan melalui hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan di bawah salib-Mu, dan biarlah hamba-Mu ini boleh menyampaikan seluruh isi hati-Mu yang boleh kami terima untuk memberi kami kekuatan dan pengertian Tuhan, untuk kami semakin percaya, semakin beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh pemirsa yang menyimak acara ini pada pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu menyertai setiap kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita ingin berbicara tentang menjaga kesucian hidup di dalam penderitaan. Saudaraku, kalau saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti kesucian? Kesucian adalah kemurnian atau kebersihan hati, pikiran, dan perbuatan yang bebas dari noda dan celah. Itu arti kesucian. Apakah hal ini bisa dilakukan manusia? Kita nanti akan simak. Saudaraku, kemudian apa arti dari penderitaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Penderitaan adalah sesuatu yang menyusahkan, yang harus ditanggung oleh seseorang di dalam kehidupannya. Nah, satu hal yang harus dipahami di dalam penderitaan yaitu pada mulanya kita diciptakan Tuhan, kita beroleh kemuliaan, beroleh kesempatan, beroleh kenikmatan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tetapi karena dosa yang dilakukan oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa itu, maka disitulah kita menerima kutuk. Dan kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai dengan 19, kutuk apa yang diterima oleh manusia, pria dan wanita itu. Saya bacakan buat kita semua. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah awal penderitaan yang harus dialami oleh setiap umat manusia. Kutuk yang diberikan Tuhan kepada umat manusia itu berlangsung sampai dengan hari ini. Bagi kita semua yang belum menerima kelepasan, pembebasan, kemerdekaan dari Tuhan kita. Saudaraku, tapi ingat ya, kita punya Allah yang penuh kasih. Apa yang sudah dilakukannya kepada manusia yang berdosa, Tuhan ingin supaya kita semua berbalik kepadanya. Saudaraku, ingat, Allah sangat mengasihi manusia.
Tapi apa yang kita lihat, bahwa tawaran ini tampaknya dianggap tawaran yang sewaktu-waktu ya kapan aja bisa diterima. Maka banyak orang menunda-nunda di dalam kehidupannya. Katakan bahwa nanti bertobatnya kalau saya sudah tua saja. Kalau sekarang ini masih banyak dosa. Dikatakan juga, ya saya nanti nunggu anak-anak mentas dulu. Kalau mereka sudah bisa berdiri sendiri semua, baru saya bertobat. Ya, saudaraku, apakah kita tahu kapan hidup kita akan berakhir? Ini adalah pertanyaan yang indah. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Mungkin kita sudah terlambat ketika kita mengambil keputusan. Bahkan ada lagi alasan yang klise, saudaraku. Dia bilang, waduh, kalau ikut Tuhan Yesus banyak batasannya, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi mereka bilang, saya mau menikmati hidup dulu lah. Nanti kalau sudah rasanya cukup baru saya datang kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa sepertinya kalau ikut Tuhan Yesus itu kenikmatan hidup mereka itu tertutup. Mereka berpikir bahwa pertobatan itu menutup kenikmatan hidup di dalam kehidupan mereka. Apa benar? Apa benar demikian, saudaraku? Karena ketika Allah menciptakan manusia di dunia ini, justru Allah itu telah memberikan suatu kenikmatan yang tidak didapat ketika kita hidup sebagai manusia saat ini. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29, begitu Allah menciptakan manusia itu, Allah katakan bahwa kita diminta untuk berkuasa atas hewan-hewan, baik itu di darat, baik itu di laut, baik itu di udara, itu dalam kekuasaan kita. Kemudian dikatakan juga beranak cuculah dan penuhilah bumi dan taklukkan itu. Ya. Kemudian dikatakan juga di dalam pasal 2 ayat yang ke-15, kita diminta untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Saudaraku, bukankah itu suatu kenikmatan hidup di dalam kehidupan manusia mula-mula? Semua diberikan Tuhan di dalam kehidupannya, dan semua diminta kita menikmatinya. Bahkan kita disuruh bertambah banyak memenuhi bumi. Tetapi karena dosa, semuanya berakhir, saudara. Karena dosa semuanya berakhir, dan karena dosa pula kita menjadi terpisah dari Allah. Tapi Tuhan kita baik, Allah yang rindu kita kembali kepadanya. Dia mau datang ke dalam dunia sebagai manusia, yaitu Yesus yang kita kenal itu. Saudaraku, apakah kalau di dalam Yesus sudah tidak ada pergumulan dan penderitaan? Enggak, saudara. Karena di dalam Yesus tetap ada pergumulan, tetap ada penderitaan yang harus kita alami. Hanya bedanya, kalau di dalam Yesus kita punya pengharapan. Karena di dalam Dialah pengharapan kita itu. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak membiarkan pencobaan-pencobaan begitu saja melanda kehidupan kita, tapi Dia memberikan kekuatan dan jalan keluar. Itulah pengharapan kita di dalam Kristus. Jadi saudaraku, di dalam penderitaan kita mempunyai pengharapan,
yaitu Yesus yang sudah memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya setiap orang yang mengenal dan percaya Yesus serta firman-Nya sangat kuat dan mampu bertahan di dalam penderitaan, karena dia ada pengharapan, karena ada pengharapan di dalamnya, di dalam Yesus. Bagaimana dengan menjaga kesucian hidup, saudaraku? Mereka, ya kita semua yang menyadari keberadaan kita di hadapan Allah, kita tahu bahwa sebelum ada penebusan di dalam Taman Eden itu, kita telah berdosa, diusir dan kita terpisah dari Allah, dan dikutuk. Tanah pun menjadi terkutuk oleh karena kita, dan oleh karenanya kita layak untuk dihukum dan mati di dalam kekekalan neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang demikian mengasihi kita masih membuka lebar-lebar tangannya supaya kita datang kepadanya. Dan saudara, bagi manusia yang menyadari keberadaannya akan dosa yang sudah dilakukannya, bagi manusia yang menyadari bahwa kehidupannya adalah kehidupan kekal di dalam neraka, maka manusia itu akan berupaya. Kita akan berupaya supaya kita bisa datang kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Kita datang kepada Allah melalui doa-doa kita. Kita datang kepada Allah melalui pertobatan kita. Kita berusaha mengubah hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, kita ubah dengan pertobatan dan menjaga kesucian hidup supaya hidup kita tidak bercela, sebab tanpa kesucian hidup kita tidak layak menghadap kepada Allah. Itu saudara. Oleh karena itu di dalam pertobatan kita harus tetap menjaga kesucian hidup kita sampai akhir di dalam segala keadaan. Baik itu keadaan baik tidak baik, baik itu keadaan suka maupun dalam keadaan duka, atau kita kenal dengan penderitaan. Menjaga kesucian hidup di dalam setiap keadaan walau kita menderita, itu adalah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita pun harus mengintrospeksi diri kita. Jika ada hal-hal yang masih mengikat kita, baik itu dosa maupun perbuatan-perbuatan jahat, maka mari sekarang kita bertindak, kita bertobat, kita lakukan tuntunan Tuhan di dalam firman-Nya. Kita mau ubah hidup kita datang kepadanya, dan kita mau menjaga kesucian hidup kita meskipun di dalam penderitaan. Dan saya percaya bahwa Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai setiap kehidupan kita semuanya, supaya kita di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Taman Majapahit, marilah pada pagi hari ini segala firman yang kita dengar pada pagi hari ini bisa mengubah seluruh paradigma kehidupan kita. Bahwa boleh ada penderitaan di dalam kehidupan kita, tapi kita punya pengharapan bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan jalan keluar, bahkan kekuatan. Bahkan Dia sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai seluruh kehidupan kita menghadapi segala persoalan hidup kita. Marilah kita datang kepadanya, kita bawa kesucian hidup kita untuk tidak bernoda dan bercela. Kita mohon ampun kepadanya, kita datang kepadanya sebagai bentuk pertobatan kita, dan kita tinggalkan kehidupan lama kita dengan hidup tidak bernoda dan bercela. Kita datang melalui doa-doa kita, dan percayalah bahwa Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kehidupan kita, memimpin kehidupan kita meskipun di masa sulit seperti saat ini, masa-masa pandemi. Tapi percayalah
Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa, meluputkan kita, memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita, supaya kita terhindar dari segala malapetaka dan kita memperoleh karunia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan sudah menyimak pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah Allah sendiri yang menyempurnakan segala sesuatunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendengar suara-Mu pada pagi hari ini, yang boleh membukakan mata hati kami, yang boleh mengintrospeksi diri kami sendiri, bahwa apa yang sudah kami rasakan, apa yang sudah kami pikirkan, bahwa kehidupan mengikut Yesus itu adalah kehidupan yang menghalang-halangi kenikmatan hidup di dunia ini, bahkan kehidupan yang menghalangi untuk kami bertindak segala sesuatu, sehingga kami menunda-nunda pertobatan kami, sehingga kami menunda-nunda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan kami menunda karena kami tahu kami masih muda, karena kami tahu bahwa anak-anak kami belum mentas, karena kami tahu bahwa kami dapat datang sewaktu-waktu, kami tahu bahwa kami mau di masa tua kamilah kami bertobat. Tetapi Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami menyadari bahwa kesalahan pemikiran-pemikiran kami itu Tuhan, karena kami tidak tahu kapan Engkau akan memanggil kami pulang kepadamu. Tapi biarlah ketika kami mendengar firman-Mu pagi hari ini, kami disadarkan Tuhan bahwa saat inilah saat yang tepat kami untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh menjaga kesucian hidup kami meskipun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Engkau Allah yang baik, luar biasa, kasih-Mu besar, akan memelihara kehidupan kami, meluputkan segala sesuatunya, memberi kami kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu yang menyimak acara ini, berkati mereka yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang saat ini sedang sakit, sedang putus asa. Bapa, Engkau lawat jamah mereka Tuhan, Engkau jamah sembuhkan, beri kekuatan baru atas setiap mereka, dan mereka boleh dipulihkan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba mohon Tuhan biarlah Roh Kudus sendiri menyempurnakan segala sesuatunya, dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akhiri ibadah kita secara online pada saat ini, dan baiklah kita akan kembali kepada keluarga kita, aktivitas kita, dan rencana kita pada hari ini. Sekali lagi mengangkat kedua tangan di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, rencanamu pada hari ini, dan kiranya kemurahan Tuhan itu akan selalu memeliharakan, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar oleh kemurahan Allah Bapa, dan berkatnya Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah oleh Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, menuntun, menghiburmu mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.